Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah teman-teman sekalian, Ustadzuna telah berada di tengah-tengah kita. Dan sekali lagi sebelum kegiatan ini dimulai, kami selalu menghimbau kepada jamaah sekalian agar selalu menjaga tertib-tertib yang berlaku selama kajian. Salah satunya adalah tidak berisik agar tidak mengganggu jamaah yang lain. Kemudian untuk akhwat sekiranya sudah penuh, bisa diarahkan ke bagian luar dari Masjidil Salamah. Bapak-bapak ini kelihatannya masih banyak ruang ya, bisa tolong maju sedikit Pak, diisi Pak, kasihan teman-teman yang berada. Teman-teman akhwat juga kalau bisa masih ada ruang, biar sama-sama bisa mengambil faedah ilmu bersama Ustaz Syafiq Rizal Aslamah dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi jama'ana 'alal huda wat tuqa. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang mengumpulkan kita di atas petunjuk dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu. Kita ingat, kita tidak dilahirkan dari satu rahim yang sama. Kita juga dari suku yang berbeda-beda. Kenapa kita kumpul di tempat ini? Ada satu yang mengumpulkan kita, yaitu iman kepada Allah dan hari akhir. Tapi terkadang banyak di antara kita yang tidak menjaga hak persaudaraan yang dibangun di atas iman. Antum siapa namanya? Bowo. Pastikan ke Bowo. Nah, Bowo, antum kenal nggak sama ini kanan antum? Yang di kiri? Kenapa nggak kenal? Coba kenalan. Dari mana Bowo? Tebet. Ini dari mana? Petamburan. Itu loh jamaah. Jadi antum kumpul bersama di sini cuma fisiknya. Hatinya kadang-kala ada di tempat yang berbeda. Tetap hatinya yang satu di Petamburan, yang satu di Tebet. Kita sekarang hatinya di masjid, gitu. Di sini. Maka anak nggak akan mulai sampai yang kanan kiri saling mengenal. Mak-mak juga kayak gitu. Bukan cuma nama ya, tanya nama, tanya dari mana. Nah, emak-emak di sana juga. Gimana? Kelar lah, kanan kiri kelar sebentar. Makanya seharusnya itu sebelum Ustadz datang sudah kenalan. Jadi masalah nunggu Ustadz. Yang nama di kirinya kenal nggak? Nah, nggak kenal, enggak.
Jamaah antum nungguin ustaz dari tadi. Kenapa nggak kenalan? Karena tadi kita itu badannya doang yang kumpul. Kita tahu innamal mu'minuna ikhwah, hanya slogan. Tapi kita tidak praktekkan. Sampai yang sudah ngaji, yang sampai yang sudah di masjid nih. Awal Rasul SAW datang ke kota Madinah, pesan beliau apa? Afsyus salam. Sebarkan salam. Dan beliau menyebutkan di antara tanda-tanda kiamat itu, mengucapkan salam hanya kepada yang dikenal. Dan itu sudah terjadi sama kita di masjid. Antum cuma kenal, oh iya karena satu kampung. Assalamualaikum. Ini Petamburan, beda kita. Atau Tokban. Syekh Uthman Al-Khamis hafizahullah ta'ala, dia cerita ketika dia ke dokter kalau nggak salah ya, biasa kan antri. Syekh ini ucapkan salam kepada yang lagi nunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Ini itu lama sudah. Masya Allah. Afwan akhi. Siapa akhi? Ana lupa kata dia. Ana juga nggak kenal sama antum. Loh, terus kenapa ucapkan salam? Ya, kita kan saudara. Orang kan berpikir kalau assalamualaikum ahlan wa sahlan, oh berarti kenal sama ana ini. Enggak. Kita disuruh mengucapkan salam ala man ta'rif wa man la ta'rif. Yang engkau kenal dan yang engkau tidak kenal. Ternyata kita yang udah ngaji belum ngamalin itu. Maka tolonglah jemaah ketika datang ya. Kenapa Anda sekarang sering sampaikan ini? Karena fenomena ini semakin mundur, kita semakin mendekati kiamat. Dan semakin sebagian kita lalai dengan perintah Nabi SAW, afsyus salam. Sampai ada cerita seorang ikhwan, dia baru ngaji berangkat ke masjid besar di Surabaya. Dia sama istrinya. Di tengah lautan manusia, dia WA istrinya. Ada istrinya yang WA suaminya. Mas, ada yang nyapa antum? Kata dia, nggak ada. Di tengah manusia seperti sendirian. Apa seperti itu Islam? Enggak. Makanya tolong praktekkan afsyus salam bainakum, kita saudara. Antum duduk, pertama duduk, ustadznya belum datang, manfaatkan untuk kenalan, ahlan wa sahlan, tukar handphone, pulang antum bawa saudara baru. Wallahi jamaah, boleh jadi yang di kanan kiri antum masuk surga lebih dulu daripada antum. Dan dia punya hak syafaat kelak pada hari kiamat. Mungkin antum dikenal sama dia. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, antum tanggal berapa hari? 10. Tanggal 10. Nah, fadhal, kasih. Anak kasih buat akhwat. Karena tanggal yang antum sebutkan bukan tanggalnya umat Islam. Tanggal 21, tukar hadiahnya. Anak tukar nama, fadhal. Barakallahu fiik. Ahibati fillah. Hari ini tanggal 21 Dzulqa'dah 1444 Hijriah. Sudah lama dari perjalanan dan perjuangan Nabi SAW hijrah. Tapi sebagian kita masih ada yang baru mulai hijrah, baru mulai meninggalkan larangan Allah SWT, baru mulai menjadi hamba yang sesungguhnya, hamba, budak. Ada sebuah kisah yang dinisbatkan kepada Bishr al-Hafi. Suatu hari dia di rumahnya mengadakan pesta di malam hari. Rame di masa itu ya.
Ada seorang alim ulama yang lewat depan rumah orang ini yang lagi ngadakan pesta. Diketuk rumahnya. Akhirnya budak perempuannya keluar membuka pintu, terus masuk lagi. Tanya si bos ini, siapa kata dia? Nggak ada, orang lewat aja. Loh, terus ngapain? Dia cuma tanya, yang punya rumah ini seorang budak apa orang merdeka? Loh, kata aku ya orang merdeka, kata dia. Oh, pantas kalau dia orang merdeka. Ditinggal. Sadar yang punya rumah ini. Ini bukan orang biasa yang tanya ini. Dan pertanyaan yang tidak biasa ditanyakan, kata dia. Keluar rumah dikejar orang itu. Apa maksudmu, kata dia. Ya aku tanya. Kalau engkau orang merdeka itu bebas mau berbuat apa saja. Tapi kalau engkau budak, engkau tidak akan berbuat kecuali sesuai dengan keinginan majikannya. Sadar dia. Kita ini semua budak. Tapi sebagian kita merasa bos, merasa majikan, merasa orang merdeka yang boleh berbuat apa saja. Enggak. Antum tahu Nabi Ibrahim, ketika seorang tahu bahwa dia adalah budak, apapun perintah majikannya dia nurut. Dan budak yang paling mulia itu bukan budak yang paling pintar, bukan yang paling tampan, bukan yang paling kaya, tapi budak yang paling nurut sama majikan. Antum gimana kalau punya pembantu pintar tapi nggak nurut? Berapa lama akan tetap berada di bawah kepemimpinan antum orang itu? Antum nggak akan lama. Pintar ya, ini budaknya pintar banget. Ana nggak butuh yang pintar. Ana butuh yang nurut. Ana butuh yang patuh. Ana butuh yang taat. Bagaimana Nabi Ibrahim ketika Allah perintahkan kepadanya untuk meletakkan putranya Ismail bersama ibunya di Mekah. Padahal Nabi Ibrahim nunggu punya anak itu berapa tahun? Umur berapa Nabi Ibrahim punya anak Ismail? Siapa yang tahu? 80, 70, 98, 86. Tapi mungkin ada khilaf di antara para ulama juga ya. Ada yang 70, 90, Allahu a'lam. Tapi yang ana baca 86 beliau punya anak. Punya anak lahir, kata Allah, letakkan anakmu di Mekah. Tahu Nabi Ibrahim dengan posisinya, aku budak. Semua yang ada dalam tubuhku ini milik Allah Azza wa Jalla. Aku harus nurut. Allah bukan hanya bisa mengambil anaknya, nyawanya Allah ambil. Itu ketika budak tahu dia tidak memiliki apa, berangkat Nabi Ibrahim. Naruh itu yang namanya Hajar bersama putranya Ismail ditaruh di sana. Hajar bingung. Ini kok bisa ya? Seorang suami, seorang bapak meninggalkan istrinya, meninggalkan anaknya yang masih dalam susuan di tempat yang tidak ada satupun manusia. Nggak ada rumah, nggak ada bangunan, nggak ada pertanian, nggak ada persawahan, nggak ada. Sendirian ya. Ketika Nabi Ibrahim pergi dengan ontanya, Hajar mengikuti. Ya Ibrahim, ilaman takiluna. Ibrahim, engkau titipkan kita ke siapa? Biasanya kan orang kalau pergi-pergi nitipkan, aku mau safar ya, titip sama tetangga, titip sama orang tua, titip sama mertua, titiplah kepada orang-orang yang kita percaya bahwa mereka dapat menjaga keluarga kita. Ini nggak ada siapa-siapa.
Maka wajar pertanyaan Hajar, ilaman takiluna, kau titipkan kami ke siapa? Nggak ditoleh sama Nabi Ibrahim. Sedih, ayah itu mau ngelihat anaknya jamaah, sedih loh jamaah. Nabi Ibrahim berangkat terus. 2 kali ditanya, ya Ibrahim, ilaman takiluna, engkau titipkan kami ke siapa Ibrahim? Diam Nabi Ibrahim. Sampai terakhir Hajar merasa kayaknya salah pertanyaanku, kok nggak dijawab sama suamiku. Ini para istri, ketika tanya sesuatu kepada suaminya lalu nggak dijawab, boleh jadi pertanyaannya yang salah. Ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Maka akhirnya Hajar merubah pertanyaannya, mengatakan, Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang memerintahkan kepadamu untuk ini? Kata Ibrahim, nah. Kata Hajar, idzan la yudhayyuna Allah. Kalau seperti itu, Allah tidak akan menelantarkan kita. Berangkat engkau. Berangkat. Itu ketika seorang tahu siapa dia jamaah. Nanti berapa tahun kemudian datang Nabi Ibrahim. Kita lihat ya, ketika seorang menitipkan keluarganya kepada Allah, makanya kalau orang safar itu dianjurkan ngomong apa sama keluarganya? Astaudiukallah, aku titipkan engkau kepada Allah. Masya Allah, Mekah, lembah yang tidak ada manusia menjadi ramai dengan manusia. Ada kehidupan di sana. Nabi Ibrahim datang lagi, seorang budak. Nabi Ibrahim itu Abdullah wa Rasuluh. Kalau kita semua hanya Abdullah Azza wa Jalla. Sampai ke Mekah. Falamma balagha ma'ahu as-sa'i. Nah, Ismail kecil yang ditinggal sudah remaja, belasan umurnya. Udah bisa bantu orang tuanya, udah menyenangkan. Masya Allah, orang tua itu betapa bahagianya ketika dapat anak-anak yang berbakti. Anaknya nurut, berbakti, pintar. Alhamdulillah anak-anak Ustaz udah hafal 10 juz, ini sudah hafal sekian, ini ada pesan sekian. Oh, anak-anak senang sekali orang tua. Nih, Nabi Ibrahim lama nggak ketemu sama Ismail. Dilihat Ismail jadi bocah yang sangat menyenangkan dipandang mata. Qurratul ain. Baru datang ngomong sama Ismail, ya bunayya, inni ara fil manami anni adbahuka. Wahai ananda, aku semalam bermimpi, aku melihat diriku menyembelih dirimu. Anni adbahu. Bapak ngomong itu sama anaknya. Tapi sang bapak budak, sang anak budak. Sama-sama mereka tahu dengan posisi mereka sebagai budak. Apa kata Ismail? Ya abati, if'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Sudah sabar nih Ismail ditinggal bapaknya. Sudah sabar ditinggal di tempat yang tidak ada manusia. Kemudian datang lagi bapaknya mengatakan, inni ara fil manami anni adbahuk. Ismail mengatakan, ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahandaku, laksanakan yang diperintahkan kepadamu. Ini lagi, budak yang paling dicintain sama majikannya itu yang paling nurut. Tahu dengan posisi dia. Maka Ismail mengatakan, laksanakan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Gimana ya bapak ini? Tapi itulah kehidupan jemaah. Banyak di antara kita yang gak kenal sama dirinya itu siapa, sehingga dia merasa dapat memerintah semau dia. Dia bisa berbuat seenak dia. Lupa. Seorang bos kalau punya cleaning service, lalu tahu-tahu cleaning service itu tidur-tiduran, main game ya, kira-kira antum biarkan dia? Saya bayar kamu ini bukan buat ini loh.
Dan kita harus sadar Allah menciptakan kita bukan buat ini. Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Jamaah, kita perlu menunjukkan kita ini memang untuk beribadah. Ya, kita mau kurban sekarang. Apa yang antum akan kurban? Berapa yang antum akan kurbankan? Kalau Nabi Ibrahim disuruh nyembelih anak dan beliau lakukan itu, antum enggak. Antum hanya disuruh menyembelih bahimatul an'am, binatang-binatang yang nggak bisa berbicara itu, yang mungkin antum tidak ikut memeliharanya juga. Beda. Orang kalau memelihara binatang dari kecil sampai besar lalu mengorbankannya, beda perasaannya, jemaah. Sampai ada seorang yang dia tanya, Ustadz, anak ini punya sapi, Ustadz. Sudah setahun anak pelihara sapi ini, Ustadz. Seneng anak sama sapi ini, Ustadz. Boleh nggak, Ustadz, waktu kurban anak ambil kulitnya, Ustadz? Karena dia cinta sama itu, jemaah. Anak ambil kulitnya, Ustaz, anak kepingin bikin sejadah, Ustaz. Boleh apa enggak, jemaah? Boleh apa enggak? Ada yang boleh, ada yang enggak boleh. Ada khilaf lagi. Yang enggak boleh angkat tangan. Cuma sedikit yang enggak boleh. Yang boleh? Bismillah. Alhamdulillah. Mana yang ngomong gak boleh? Nah, anak kasih hadiah buat itu. Baik. Boleh nggak dia ambil dagingnya? Kenapa kulitnya nggak boleh? Kalau daging boleh, kulit nggak boleh. Kan kita sudah berkorban. Itu dia ambil dagingnya boleh nggak? Kalau ada hadis yang bilang itu boleh. Daging boleh. Kalau kulit nggak boleh. Kan kalau buat dijual nggak boleh. Ah, buat dijual nggak boleh. Buat diambil boleh kan? Iya, buat dimiliki boleh. Kan boleh ngambil dari hewan kurban itu. Kita yang nggak boleh dijual atau kita gunakan untuk bayar yang nyembelih itu nggak boleh. Tapi kalau untuk dimiliki oleh yang berkurban, boleh nggak? Boleh kan? Dagingnya aja boleh, apalagi kulitnya gitu kan? Nah, jadi yang nggak boleh itu ketika dijual digunakan untuk membayar orang yang menyembelih. Tapi kalau untuk dimiliki seperti dagingnya, antum boleh ngambil sepertiganya, ya, antum boleh simpen, antum boleh. Tapi kita lihat orang itu di sini berkorban sesuatu yang memang dia cintai itu berat. Ada yang mengorbankan istrinya? Anaknya mau ganti, Ustaz. Ya ketika dia nggak cinta sama istrinya, maka wajar dia nggak sudah. Maka ada orang yang menceraikan istrinya. Ada emak-emak yang mengorbankan suami. Kalau ada yang mau, fadol Ustaz, anak udah capek ngurusin dia. Mungkin ada, udah nggak cinta. Tapi bagaimana seorang ayah yang namanya Ibrahim alaihissalam mengorbankan anaknya aja, yang dia cinta sama anaknya. Ada orang tua yang benci sama anaknya. Bahkan dia berharap anaknya cepat mati. Ada. Dia capek ngurusin anaknya, nyusahkan orang tuanya. Tapi ternyata yang suruh korbankan itu yang kita cintai. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mencapai tingkat bir, sebuah kebajikan, kebaikan, sampai kalian menginfakkan dari apa yang kalian cintai. Maka kalau berkorban besok, antum pilih yang paling bagus lah. Antum kalau punya itu, Ustaz, tapi kan sah-sah saja, Ustaz. Iya, sah-sah aja. Yang penting jangan sembelih kambingnya tetangga. Iya, mau kecil, yang penting umurnya. Kalau kambing itu 1 tahun, kalau domba itu 6 bulan, itu sah-sah saja. Mau pakai tanduk, nggak pakai tanduk, tapi semakin indah seorang budak itu mengorbankan untuk Allah Azza wa Jalla sesuatu yang paling dia cinta. Mudah-mudahan kita mampu melakukan itu. Ahibati fillah, ada sebuah hadis
Yang kata Imam Ahmad bin Hanbal, laisa li ahli Syam hadithun ashraf min hadzal hadith. Penduduk Syam. Nah, ana mau tanya, antum Syam itu mana aja? Palestina, Lebanon, Syria, satu lagi Jordania. Masya Allah, kasihkan beliau. Nah, iya, tidak ada hadis yang lebih mulia yang diriwayatkan oleh penduduk Syam daripada hadis ini. Ini ucapan Imam Ahmad. Di antara ratusan atau ribuan hadis yang diriwayatkan oleh penduduk Syam, ini yang paling mulia. Perawi hadis ini Sa'id bin Abdul Aziz. Hadis ini dari Sa'id bin Abdul Aziz, dari Rabi'ah ibn Yazid. Ini kata Imam Muslim ya, riwayat Imam Muslim dari Sa'id bin Abdul Aziz, Rabi'ah bin Yazid, Abi Idris Al-Khawlani, Abu Dzar, Jundab ibn Junadah radhiyallahu anhu. Katanya Sa'id, guru-gurunya itu dia menceritakan tentang tabi'in yang meriwayatkan hadis ini. Abu Idris Al-Khawlani kalau meriwayatkan hadis ini, menyampaikan kepada orang, mengajarkan kepada orang, dia duduk bersimpuh, seperti duduk di antara dua sujud. Dia baru menyampaikan hadis ini. Apa hadis ini? An Abi Dzar, Jundab ibn Junadah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima yarwi anillahi tabaraka wa ta'ala, dari apa yang beliau riwayatkan dari Allah azza wa jalla. Ini hadis qudsi, bahwa Allah berfirman, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalam. Ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuh fastat'imuni ut'imkum. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasawtuh fastaksuni aksukum. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Ya ibadi innakum lan tablughu dhurri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'a. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'a'taitu kulla insanin mas'alatahu ma naqasa dhalika mimma 'indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahr. Ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dhalika fala yalumanna illa nafsah. Kita ini kadang gak kenal sama Allah, sampai ada yang merasa yang ngasih rizki sama dia perusahaan dia, sampai ada istri yang merasa yang ngasih rizki sama dia suami dia, anak yang merasa bapak dia yang kasih rizki sama dia. Enggak. Sebagian orang masih merasa bahwa saya dokter yang menyembuhkan dia. Bahkan dia akan mencari dokter yang paling pintar. Bahkan dia berangkat ke luar negeri dengan harapan dokter ini pintar, banyak yang sembuh. Dalam hadis ini Allah mengenalkan dirinya kepada kita agar kita tahu siapa kita dan siapa dia.
Kecemasan terhadap masa depan masih banyak menghantui sebagian orang. Kenapa ini nggak kenal sama Allah orang ini? Kalau kenal sama Allah nggak bakal kayak gitu. Bagaimana cerita seorang penjual buah, orang jual buah di pinggir jalan. Di rombongnya itu yang dia dorong ada tulisan, Kaifa akhaful faqra wa ana abdul ghani. Tulisannya, bagaimana aku takut kefakiran sedangkan aku hamba yang maha kaya. Hambanya Allah yang maha kaya. Gimana aku takut? Tapi sebagian kita ada yang stres, depresi. Sebagian kita merasa kenal sama Allah, tapi ketika datang musibah menimpa dia, bukan innalillah yang keluar dari lisannya. Kenapa? Kok bisa? Loh, mana Allah? Bagaimana Nabi Musa bersama kaumnya ketika dikejar-kejar sama Fir'aun, lalu ternyata di hadapan mereka ada lautan. Tidak ada perahu yang dapat menyeberangkan mereka. Tidak ada jembatan yang bisa dinaikin untuk ke tempat seberang sana. Yang ada Fir'aun di balik mereka. Apa ucapan Nabi Musa? Apa ucapan kaumnya Nabi Musa? Qalu inna lamudrakun. Habis kita. Habis. Itu Fir'aun. Ini lautan. Mau kemana kita? Nabi Musa mengatakan, kalla. Kalla. Nggak mungkin. Sekali-kali tidak bakalan mereka menghabisi kita. Kenapa? Inna ma'iya Rabbi sayahdin. Sesungguhnya bersamaku Tuhanku. Rabbi. Tuh hamba kalau kenal sama Tuhannya. Sayahdin. Dia akan berikan hidayah kepadaku. Dia serahkan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, kita akan kaji satu persatu panggilan Allah kepada kita. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi. Sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Allah nggak akan menzalimin seorang. Tidak dengan menambahkan dosa yang tidak dikerjakan oleh manusia. Dan tidak pula dengan mengurangi pahala dari amal soleh yang dia lakukan. Allah nggak akan menzalimi seorang. Seorang sakit, kadang-kadang ada orang sakit mengatakan, ya Allah, kenapa engkau kasih aku penyakit ini? Aku kan sudah sholat, aku kan sudah. Ada suudzon sama Allah. Ketahuilah Allah mengharamkan kezaliman. Nggak bakalan antum dizalimi. Kalau kita ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, dari mana? Karena kita. Allah mengatakan, ma asabaka min hasanatin faminallah. Allah kenalkan dirinya. Kebaikan yang menimpamu itu dari Allah. Nggak ada lima, oh saya pekerja keras, saya pejuang, saya dididik sama orang tua. Enggak, Allah yang kasih. Lalu ya, tapi kan Anda bekerja, Allah yang kasih. Berapa banyak orang yang lebih kerjanya bagus daripada antum, yang kerjanya lebih bagus, yang kerjanya lebih keras, lebih banyak, tapi Allah nggak kasih. Kita bisa lihat jemaah yang kerja di pinggir jalan, yang kena matahari, berapa rezekinya dia? Nggak banyak. Antum duduk-duduk di bawah AC, pagi datang ke Centennial, kena AC. Yang pinggir jalan lebih banyak siapa rezekinya? Yang pinggir jalan apa yang duduk di sini? Siapa yang kasih rezeki? Allah. Ketika seorang terkena musibah, terkena hal yang tidak menyenangkan, tolong ingat Allah mengharamkan kezaliman atas diri. Engkau nggak akan dizalimin sama Allah Azza wa Jalla. Tenang. Tidak akan ada pahala yang tidak dicatat, dan tidak ada dosa yang akan ditambahkan, nggak akan ada. Allah mengharamkan. Bahkan kalau bicara kebaikan, Allah lipat gandakan kebaikan. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Di surat Al-An'am ayat 160 Allah mengatakan, barang siapa yang datang
dengan kebaikan, maka Allah akan jadikan buat dia 10 kali lipat. Jadi kalau bicara kebaikan, nggak bakal dikurangi, yang ada dilipat gandakan. Nggak akan pada hari kiamat dilihat, loh ini aku nggak ngerjakan ini kok, atau loh ini aku pernah berbuat sholat ini kok, nggak ada dalam catatan. Semuanya ada, bahkan 10 kali lipat. Wa man jaa'a bis-sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Yang datang membawa dosa tidak akan dibalas kecuali sesuai, sama dengan dosa dia. Berzina sekali nggak akan ditulis 2 kali, nggak akan. Ditulis sekali. Wahum la yudlamun, dan mereka nggak akan dizalimi. Tenang. Antum harus kenal sama Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah mengatakan dalam hadis qudsi tadi, wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian, maka kalian jangan saling membolimi. Jadi kalau bicara kezaliman terhadap makhluk, itu biasanya 3 macam. Oke, ketika Nabi Haji Wada, beliau menyebutkan tentang 3 perkara ini. Jangan ada kezaliman di 3 perkara ini. Beliau mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Yang pertama berkaitan dengan darah. Nggak boleh kita menyakitin orang lain dengan membunuh. Dan terus terang kita sedih jamaah, di negeri kita itu pembunuhan semakin menjadi-jadi. Tahun 2010 itu sehari ada 4-5 pembunuhan tiap hari. Sekarang Anda nggak tahu, data yang baru nggak tahu, dan pembunuhannya semakin menakutkan. Sudah dibunuh, bukan dikubur dengan terhormat, enggak, dipotong kepalanya, dibuang ke sungai, dibuang ke sini, semakin menjadi-jadi jauh. Dia pikir Allah nggak tahu dengan perbuatan dia. Dia pikir dengan melakukan itu dia akan selamat. Tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan hukumannya di dunia daripada durhaka dan kezaliman. Maka kita lihat, mereka sudah berusaha membuang itu jenazah dengan pikiran selamat, ditangkap. Kalau nggak ditangkap sampai mati, menderita hidup. Cerita di Libya, ada beberapa jenderal yang ditugaskan sama Muammar Gaddafi pada waktu itu untuk membunuh satu penjara, untuk dibunuh. Orang-orang di penjara itu dibunuh. Mereka adalah orang-orang yang hafal Quran, ya, karena adalah beberapa kesalahan mereka. Mereka sempat mogok makan karena minta makanan yang layak aja. Akhirnya perintahnya dihabis, suruh bunuh. Dibunuh. Semua dibunuh, dikubur di sana. Itu 2 jenderal itu nggak bisa tidur berhari-hari. Akhirnya dia takut ketahuan sama manusia. Akhirnya tanah di penjara itu diambil, dipakai untuk jalan, untuk memadatkan jalan. Setelah itu ditaruh aspal, terus dia hidup menderita. Maka siapapun yang melakukan kezaliman, dia akan merasakan hukumannya di dunia sebelum di akhirat nantinya. Yang pertama darah. Yang dibawa darah mungkin memukul orang, ya, menyakitin orang, sampai ketika ada seorang, kalau nggak salah Muawiyah As-Sulami, dia pernah mukul budaknya. Lalu diingatkan, Allah, kata Nabi SAW, Allah lebih mampu untuk menghukummu daripada engkau atas budak itu. Takut dia. Betul loh ya. Seorang kadang-kala merasa berkuasa, kemudian dia melakukan kezaliman. Dia merasa di atas yang dizalimi.
Ingat, ada yang mampu untuk menghukummu lebih dahsyat daripada yang kau lakukan. Jangan melakukan kezaliman. Darah yang kedua adalah harta. Dengan mengambil harta orang, ya sekarang ini penipuan semakin menjadi-jadi, pembunuhan menjadi-jadi, penipuan seperti itu ya. Kalau Anda baca berita itu, ada yang ditipu sampai miliaran, ada yang ngambil hartanya orang sampai triliunan. Kemarin yang terakhir Jakarta yang pajak itu apa? Siapa? Tidak tahulah namanya siapa itu. Yang anaknya melakukan penganiayaan kepada seseorang, fisik ya. Ini masuk darah. Bapaknya ternyata kezalimannya dalam bidang harta. Kita lihat tuh, ternyata harta yang haram menyebabkan anak-anak jadi durhaka, anak-anak jadi berantakan. Itu kezaliman. Hitungannya pada hari kiamat bukan 1 juta, 2 juta. Mithqala dzarrah. Kalau antum menipu cuma 100 rupiah, yang pedagang hanya ngurangin timbangan, ya Ustaz nggak banyak Anda ngurangin. Ustaz, Anda diajarin itu nguranginnya katanya cuma 10 gram seperti itu. Betul, Anda punya saudaranya paman itu, bukan saudaranya paman ya, temannya paman. Dia belajar kepada seorang non muslim. Dia tanya, "Bapak ini kok bisa ramai tokonya?" kayak itu. "Iya, saya ajarin Bapak," kata dia. "Gimana?" "Jadi Bapak kurangin sedikit timbangannya, tapi waktu naker nanti, dulu kan beras kan bisa ditaker jemaah, tambahkan. Jadi orang merasa Masya Allah baik banget ya, selalu ditambahin sama dia, padahal dikurangin dulu, baru ditambahin." Ini iya, itu diajarkan seperti itu. Bagaimana menarik konsumen supaya beli di tempat antum, selalu tambahkan. Makanya orang itu, waduh, kalau di tempatnya muslim itu selalu pas, beres. Tempatnya itu zen, selalu ditambahin. Ini ilmu jangan dipraktekkan. Ini dosa. Iya, seperti itu. Dia pikir dengan seperti itu dia akan nyaman, ya enggak, berantakan hidupnya. Kemudian yang ketiga, kezaliman dalam kehormatan, berkaitan dengan menghina orang lain, ya, ribain orang lain. Makanya kelak pada hari kiamat ada orang yang bangkrut gara-gara suka mencela orang lain. Sekarang mungkin jarang ya orang mencela orang lain, yang ada komentar buruk. Antum bakal ditanya, memaki, merendahkan orang lain. Orang kalau sudah berani memaki orang lain, berarti di hatinya ada yang namanya sombong. Dari sana mulainya penyakit mengejek dan meledek orang lain. Aku lebih baik dari dia. Maka hati-hati dengan penyakit itu. Kemudian Allah mengatakan yang kedua, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, kalian semua tersesat kecuali orang yang aku kasih hidayah. Fastahduni ahdikum. Kalian terus minta hidayah sama aku kasih hidayah. Jadi kalau kita lihat namanya orang tersesat itu, bisa jadi dia nggak tahu jalan. Itu yang pertama. Ada orang yang dikasih tahu jalan tapi nggak nerima. Itu tersesat juga. Dia tanya ke Centennial, ke Masjid Nur Salma mana? Oh itu, lurus, belok kiri. Iya, dia lurus belok kanan. Ada jamaah. Betapa sering antum kasih nasihat kawan antum, ayo antum katanya mau ke surga. Iyalah, siapa yang nggak mau surga? Ayo sholat lah. Itulah belum dapat hidayah. Ada tersesat dia, tahu kebenaran tapi tidak menerima kebenaran tersebut, atau memang nggak mau belajar kebenaran. Semua kita seperti itu. Dan yang sudah mendapatkan hidayah, ada kemungkinan nggak dia tersesat lagi? Ada. Makanya Allah katakan wala tamutunna illa wa antum muslimun.
Kenapa kita nggak berhenti mengatakan ihdinas siratal mustaqim? Tadi pagi kita baru baca 2 rakaat sebelum subuh 2 kali, waktu sholat subuh 2 kali, udah 4 kali. Apa nggak cukup Ustaz sehari 4 kali? Ternyata nggak cukup. Antum tadi masuk masjid, tahiyatul masjid, tambah lagi ihdinas siratal mustaqim, tambah 2, 6 kali sudah. Kalau tambah duha 2 rakaat jadi 8 kali. Cukup? Nggak cukup. Nanti zuhur antum harus minta lagi sama Allah, ihdinas siratal mustaqim. 4 kali kita minta zuhur, asar kita minta 4 kali, maghrib kita minta 3 kali, malam hari setelah seharian full kita berdoa, kita minta lagi ihdinas siratal mustaqim. Kenapa? Kullukum dhal. Kalian semua tersesat, kecuali orang yang aku kasih petunjuk. Makanya tiap hari kita nggak boleh berhenti minta petunjuk. Nabi SAW pernah mengatakan akan datang satu masa yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafir, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafir. Ada orang yang pagi harinya dapat hidayah, beriman jamaah, sholat subuh berjamaah, sore harinya sudah keluar dari Islam. Ada yang sore harinya datang kajian, mungkin sholat maghrib, sholat isya, paginya sudah kafir. Kenapa itu terjadi? Yabi udinahu bi'aradin minat dunya. Dia jual hidayah itu, dia jual agama itu karena untuk kepentingan dunia. Dan itu terjadi. Makanya kenapa kita nggak boleh berhenti minta hidayah, terus minta hidayah. Antum baca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nabi sering baca itu, kata Ummu Salamah, sampai bertanya sahabat, ya Rasulullah, atakhafu alaina? Rasulullah, engkau takut sama kami, khawatir dengan kami ini akan keluar dari agama Allah? Ini sahabat Nabi yang melihat wahyu itu turun, yang dia melihat bagaimana dipraktekkan agama ini. Mereka melihat Rasul SAW, Nabi takut. Betul, ada penulis wahyu yang matinya murtad, cuman ada. Makanya Nabi SAW, iya aku takut. Hatinya manusia itu di tangan Allah Azza wa Jalla. Allah bolak-balikan sekehendaknya. Makanya kata Allah, minta sama aku hidayah. Kalau kepingin engkau mati di atas Islam, fastahduni ahdikum. Di antara doa Nabi SAW, Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, aku minta kepadamu huda, petunjuk ya Allah. Allah ajarkan dalam Al-Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kemudian Allah mengatakan, ya ibadi kullukum ja'i. Wahai hamba-hambaku, kalian semua kelaparan. Semuanya kelaparan. Illa man at'amtuh, kecuali orang yang aku kasih makan. Fastab'imuni ut'imkum. Kalian minta makan sama aku kasih makan kalian. Sebagian kita kalau sudah kaya merasa nggak perlu berdoa. Alhamdulillah Ustaz, anak punya harta ini cukuplah buat 7 turunan. Nah, wallah ada seorang jamaah yang hartanya bukan cukup untuk 7 turunan saja. Orang itu cerita, cukup Ustaz untuk 7 turunan, 7 tanjakan, 7 kelokan. Habis. Allah kalau mau menghabiskan apa yang antum miliki, Allah tinggal katakan, kun, selesai. Makanya kenapa kita terus minta? Orang kaya itu bahaya. Kata Allah Azza wa Jalla, innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batasnya ketika dia merasa sudah cukup, sudah punya. Saya sudah punya. Dan ana rasakan, ana merasakan ketika ana nggak punya utang, nyaman ya.
Satu hari ana punya utang. Itu tiap hari doa ya Allah, kapan bisa bayar utang ya Allah. Betul. Ana baca lagi hadis-hadis yang memohon kepada Allah supaya dilunasin utang. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwa. Kemarin kemana doa itu? Kemana doa itu engkau nggak baca kemarin? Iqdi anna dain wa aghnina minal faqr. Tiap malam Nabi baca doa itu. Ya Allah, lunasi hutang kami ya Allah, dan cukupi kami dengan karuniamu ya Allah. Jauhkan kami dari kefakiran. Minta terus Nabi SAW. Kita kan kalau lagi butuh baru dekat sama Allah. Kalau sudah punya utang, soft pertama, soft kedua lunas utangnya alhamdulillah. Soft ketiga alhamdulillah buka cabang untuk punya usahanya. Kadang-kadang seperti itu. Maka Allah katakan kalian semua kelaparan, aku yang kasih makan. Andai kondisi sekarang engkau bisa makan di rumahmu, aku yang kasih makan, kata Allah Azza wa Jalla. Petani yang menanam, Allah yang menumbuhkan. Antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Apakah kalian yang menumbuhkannya? Apakah kami yang menumbuhkan? Allah yang menumbuhkan. Anak kemarin lewat sawah. Lewat sawah mau ke stasiun. Itu sawah yang sudah siap dipanen jamaah, diterpa angin jamaah. Jadi tidur semua sawah itu jamaah. Anak ngomong subhanallah ya. Kalau Allah mau ambil, Allah tinggal ambil. Maka minta sama Allah. Ketika antum makan, ingat ini Allah yang kasih makan. Unda anak punya fulus. Allah kalau mau bikin engkau punya fulus gak bisa makan, engkau lihat orang-orang kaya yang ada di rumah sakit yang makan lewat hidung. Pernah lihat orang makan lewat hidung? Nggak ada. Allah yang kasih sama kita. Allah kenalkan dirinya kepada kita. Kita nggak tahu diri kadang-kala jemaah. Merasa hebat, merasa besar. Fastad'imuni, minta makan sama aku, kata Allah. Maka kita disuruh berdoa. Sebelum tidur apa doanya? Di antara doa yang dibaca Nabi SAW, Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa awana wa kafana fakam mimman la mu'ya lahu wa la kafi. Itu mau tidur supaya ingat seharian tuh segala puji bagi Allah yang kasih makan buat kami. Bukan karena kau punya uang kau bisa makan, bukan. Karena Allah yang kasih makan. Allah jemaah, kita lupa kadang-kala. Tenang, Anda punya fulus. Iya. Kau baca bismillah ketika makan supaya ingat sama nama Allah. Selesai makan kau puji Allah karena Allah yang kasih makan. Segala puji bagi Allah allati at'amana wa saqana, yang kasih makan kita, yang kasih minum kita. Wa awana wa kafana, Allah yang ngasih tempat tinggal sama kita. Allah yang mencukupi kita. Berapa banyak orang yang tidak dicukupi dan tidak dikasih tempat tinggal. Ingat, minta sama Allah. Lalu Allah mengatakan, ya ibadi kullukum arin illa man kasautuh fastaksuni aksukum. Kalian semua telanjang. Wahai hamba-hambaku, kalian semua telanjang. Oke, sekarang kita punya pakaian. Iya, semuanya telanjang kecuali orang yang aku kasih pakaian. Fastaksuni, kalian minta pakaian sama aku. Aku kasih pakaian sama kalian. Jadi ada rutinitas yang kita lakukan jemaah, yang terkadang kita merasa nggak butuh sama Allah. Kita lupa sama Allah. Ketika kau pakai baju, baca nama Allah Azza wa Jalla. Kau ingat betul Allah loh yang kasih. Loh, Anda bisa beli Ustaz. Ya, engkau bisa beli. Tapi kalau Allah katakan tidak, nggak akan bisa. Kemudian setelah Allah berbicara tentang pakaian, Allah selanjutnya berbicara tentang dosa. Allah mengatakan, ya ibadi. Subhanallah ya. Siapa yang nggak berbuat dosa di tempat kita? Nggak ada. Tapi kenapa masih ada orang yang merasa sudah baik?
Dia berbuat dosa tapi merasa sudah baik. Ini hikmah dari dosa. Kalau dikatakan kenapa sih kok kita ditakdirkan berbuat dosa? Agar engkau nggak congkak dan sombong, agar engkau kembali kepada Allah, kau tahu diri. Allah mengatakan Jalla Jalla dalam hadis ini, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hamba-hambaku, kalian berbuat dosa terus siang malam. Siang malam kalian berbuat dosa. Itu Allah katakan tentang kita, supaya kita tahu dengan kondisi kita, antum ini siapa pelaku dosa. Entah sudah berapa dosa yang kita lakukan dari pagi sampai sekarang ini. Tapi yang jelas Allah katakan kalian berbuat dosa siang malam. Wa ana aghfirud dzunub jami'an. Dan aku mengampuni dosa semuanya. Semuanya. Fastaghfiruni aghfir lakum. Kalian mintalah ampun kepada aku ampuni kalian, kata Allah Azza wa Jalla. Subhanallah jamaah. Ada sebuah hadis qudsi yang Nabi menceritakan tentang hamba yang berbuat dosa. Hamba ini berbuat dosa, lalu dia mengatakan kepada Allah, ya Rabbi inni asabtu dzamban faghfirli. Ya Allah, aku berbuat dosa, ya Allah, ampuni aku ya Allah. Allah mengatakan, alima abdi, hambaku tahu nih, anna lahu rabban yaghfirudz dzamba wa ya'khudz bidzambi. Dia tahu bahwa dia punya Tuhan, ini kenal sama Allah, yang akan menghukum seorang pendosa dan mengampuni dosa, Allah Azza wa Jalla. Kemudian orang ini sudah tobat ya, Ma. Terus dia berbuat dosa lagi. Dia mengatakan, ya Rabbi inni asabtu dzamban. Ya Allah, aku berbuat dosa lagi ya Allah, katanya. Ampuni aku ya Allah. Kata Allah, hambaku tahu dia punya Tuhan yang mengampuni dosa dan menghukum atas perbuatan dosa. Sudah Allah ampuni. Nanti ketiga kali dia mengatakan, ya Rabbi ini asabtu dzamban. Ya Allah, aku berbuat dosa lagi ya Allah. Ampuni aku ya Allah. Allah katakan, nih hambaku tahu dia punya Tuhan yang mengampuni dosa dan memberikan hukuman kepada dosa. Falyaf'al ma syaa. Dia sudah berbuat apa saja sudah. Pokoknya dia tobat. Dalam hadis ini siapa yang diceritakan sama? Siapa? Kita semua. Kita semua ya, Ma. Yang kemarin sudah tobat, kemudian kita ulangi dosa itu. Kita tobat, ulangin lagi. Tapi Allah ngampuni semua dosa. Jangan mau dibodoh-bodohin sama iblis. Segerakan tobat. Ada yang mengatakan kadang-kala dalam pikiran dia, udahlah engkau kan berbuat dosa, besok mungkin kau berbuat dosa lagi. Udah jangan tobat dulu, besoklah kau tobat. Enggak, hari itu kau tobat. Besok bisa jadi kau mati. Ada orang yang menunda-nunda tobat. Jangan. Perkara besok, gimana Ustaz kalau besok anak ulangi lagi? Ya tobat lagi kau besok. Yang jelas engkau nggak tahu besok hidup atau tidak. Yang jelas hari ini kau berbuat dosa, hari ini engkau bertobat. Innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail. Allah itu membentangkan kedua tangannya di malam hari supaya orang yang berbuat dosa di siang hari mohon ampun sama Allah. Nggak nunggu besok. Yang berbuat di dosa hari, di malam hari, pagi hari dia bertobat. Allah membentangkan tangannya, membuka tangannya. Allah mengampuni semua dosa. Maka adalah taubat dengan taubat yang sebenarnya. Kita semua tahu syaratnya taubat ya. Kalau ada dosa sama orang, kita harus minta maaf sama orang tersebut. Kemudian Allah mengatakan, ya ibadi innakum lan tablughu dhurri. Wahai hamba-hambaku, kalian tidak akan dapat lan tablughu naf'i, tidak akan dapat memberikan manfaat kepada aku. Nggak bakalan. Ini menunjukkan Allah tidak butuh sama kita. Allah nggak butuh dengan sujud kita. Allah nggak butuh antum datang kajian ini, nggak butuh. Antum mau korban besok, Allah nggak butuh dengan kambing-kambing, dengan domba-domba yang disembelih, nggak butuh Allah. Kita lihat sebentar lagi ada jutaan manusia berangkat haji. Allah nggak butuh sama mereka. Mereka tidak akan pernah dapat memberikan manfaat kepada Allah. Berbeda dengan
perusahaan tempat kita kerja. Kalau kita sungguh-sungguh, perusahaan semakin bagus. Kalau kita malas, hasilnya semakin sedikit. Enggak, kalau sama Allah enggak. Kalian tidak akan pernah memberikan manfaat kepada Allah. Walan tablughu durri fatadurruni. Kalian juga nggak akan bisa memberikan bahaya kepada aku. Bermakar, berkonspirasi, nggak bakalan. Kenapa? Allah nggak butuh sama kalian. Kadang-kadang manusia merasa besar, merasa bersedekah banyak, menolong agama Allah Azza wa Jalla. Iya, engkau sejatinya menolong dirimu sendiri. Kemudian Allah katakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum. Kalau orang yang pertama di antara kalian dan yang terakhir dari bangsa jin dan manusia, mereka berada di level ketakwaan orang yang paling bertakwa, Nabi Muhammad SAW. Kalau semuanya hatinya seperti hati Nabi SAW, kata Allah, ma zada dzalika fi mulki syai'a. Itu nggak akan menambah kerajaanku sedikit pun. Enggak. Supaya antum tahu, ketika antum baca Quran, sejatinya yang ngambil manfaat siapa? Antum sendiri. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjar qalbi rajulin wahidin minkum. Kalau semuanya, manusia yang pertama sampai yang terakhir, jin yang pertama sampai jin yang terakhir, semuanya berada di level kejahatan orang yang hatinya paling jahat, Fir'aun. Semuanya ngaku Tuhan. Kata Allah, mana qasad dzalika min mulki syai'. Enggak akan ngurangin kerajaanku sedikit. Lalu Allah katakan tentang kebesarannya, tentang keluasan apa yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla, supaya antum kalau minta sama Allah nggak malu. Kita kalau mau minta sama teman, subhanallah ya, Ana itu kadang-kala mendidik mahasiswa. Mahasiswa kadang-kala punya kegiatan yang butuh uang. Mereka akhirnya menghubungi orang-orang yang donatur-donatur yang mungkin membantu. Ada sebuah nasihat. Idza kana sahibuka asalan fala tadhathu kullahu. Kalau kawanmu itu madu, jangan engkau jilat sampai habis. Kalau antum ada orang yang suka bantu antum, jangan sampai antum minta tolong lagi sama dia sampai akhirnya madunya habis. Jadi nggak suka sama antum. Ada fulan selalu minta sama ana. Butuh ini, telepon ana, WA ana ini. Maka jangan. Ana ajarkan ke mahasiswa itu, antum sudah pernah minta sama fulan, jangan minta lagi sama fulan. Minta sama yang lainnya. Karena kalau enggak, dia merasa dimanfaatkan. Tapi sama Allah enggak. Enggak sama Allah. Manusia kayak gitu. Antum minta 2, 3 kali, 4 kali, dia marah sama antum. Dia merasa dimanfaat, tapi sama Allah lah. Antum minta pagi ini, 2 menit kemudian antum doa lagi minta sama Allah. 3 menit kemudian antum doa lagi sama Allah. Terus antum minta, Allah cinta sama antum. Itu bedanya makhluk sama Al-Khaliq. Allah mengatakan, ud'uni, minta sama aku kalian, astajib lakum, aku kabulkan apa yang kalian minta. Di sini Allah mengenalkan dirinya kepada kita, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni. Kalau semua manusia dari bangsa jin dan manusia, semua makhluk dari bangsa jin dan manusia yang ada, jemaah, yang sudah mati dan yang akan diciptakan sama Allah, semuanya berkumpul di satu tempat. Lalu mereka berdoa memohon, dan aku berikan semua yang dipinta. Manusia permintaannya aneh-aneh, semuanya dikasih. Ada yang kepingin punya ini, punya ini, punya ini, bebas minta apa saja. Kata Allah apa? Mana qasadzalika mimma indi. Jangan khawatir, itu tidak akan mengurangi dari apa yang aku miliki, kecuali seperti berkurangnya samudera ketika dimasukkan jarum ke dalamnya, lalu keluar itu jarum. Tak kurang apa-apa. Terus kenapa kita malas berdoa?
Antum lebih suka telepon sama sahib antum minta tolong. Antum lebih suka WA, fulan anak kayaknya butuh. Kemana Allah Azza wa Jalla? Yang terakhir jamaah, kalau kita lihat kenapa Allah nyuruh kita semua itu, nyuruh kita sholat, nyuruh kita datang kajian, nyuruh kita haji. Allah mengatakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, fahami ini, innama hiya a'malukum, itu semua amalan kalian. Uhsiha lakum, aku catat buat kalian, bukan buat Allah, buat kalian. Manfaatnya kembali kepada kalian. Faman wajada khairan falyahmadillah, wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Barang siapa yang mendapati kebaikan, alhamdulillah, dalam catatannya dia bisa berbuat baik, ya, puji Allah. Jangan katakan aku, jangan. Katakan Allah yang ngasih. Waman wajada ghaira dzalik. Kalau ternyata catatannya keburukan, ya, dia banyak dosa, jangan mencela siapa-siapa. Kita sering mengatakan gara-gara fulan, gara-gara lah, gara-gara engkau. Engkau jangan mencela kecuali dirimu sendiri. Ini jamaah yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga yang menjadi motivasi buat kita agar kita kenal siapa kita. Nasihat ana, kalau antum baca Quran, tolong baca sama artinya. Baca sama artinya. Sebagian ulama ditanya, lebih mulia mana seorang yang membaca surat Al-Baqarah saja dengan tadabbur, dengan orang yang membaca surat Al-Baqarah sama Ali Imran sama An-Nisa, waktunya sama. Anggap dia baca 1 juz dengan tadabbur 1 jam, yang ini baca 2 juz. Mana yang lebih utama? Yang 1 juz dengan tadabbur. Karena Allah menyuruh kita mentadabburi Al-Quran. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Untuk ditadabburi ayat-ayatnya. Allah seringkali mengenalkan dirinya. Al-Aliyul Kabir, Alimun Hakim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Di Al-Fatihah Allah kenalkan dirinya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Itu Allah kenalkan dirinya kepada kita. Tapi kadang-kadang kita biasa aja gitu. Maka tolong mulai sekarang baca Quran dengan arti. One day, one juz. Aduh, nggak bisa Ustaz, nggak bisa. Coba antum kalau mau tidur lihat handphonenya. Kan di situ ada jam, ada apa? Baterai, ya. Kan bisa dicek baterainya itu berapa persen antum gunakan untuk Quran. Dan bandingkan yang antum gunakan untuk WA, untuk ini, itu. Insya Allah jemaah, minta tolong sama Allah. Ketika antum nggak bisa, minta tolong sama Allah. Nggak mampu, minta tolong sama Allah. Tapi jangan pernah putus asa. Baik, kita mungkin masuk ke sesi tanya jawab. Barakallahu fikum. Barakallahu Ustaz. Jazakumullah khair atas apa yang telah disampaikan. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Nah. Saya sering kali suzon di dalam hati saya kepada Allah Azza wa Jalla, dan berpikir juga sesuatu yang buruk ketika Allah memberikan cobaan ujian kepada saya. Bagaimana solusinya agar mengganti rasa suzon tersebut menjadi sebuah husnuzon kepada Allah Azza wa Jalla? Barakallahu fiik. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya. Orang yang berburuk sangka kepada Allah karena dia nggak kenal sama Allah. Contoh ya, walillahil matsalul a'la. Ketika ada seorang duduk bersama, ada orang di depan sana, di hadapan dia. Ini nggak kenal sama orang itu. Dia lihat kok kayaknya orang ini cuek, ya. Kok kayaknya nggak perhatian sama dia. Lalu ada yang bisik-bisik, itu fulan. Siapa fulan itu? Fulan itu yang ngasih hadiah antum mobil, rumah itu dari fulan. Allahu Akbar. Pak, ya Allah mohon maaf, saya seudon tadi sama bapak, kata dia. Karena nggak kenal. Ketika orang itu kenal sama Allah, jantung dia berdetak. Siapa yang bikin itu berdetak? Allah kasih sama dia 10 jari kakinya. Kenapa Allah
ciptakan ada orang-orang yang cacat, supaya yang sempurna ini bersyukur sama Allah. Allah berikan musibah, dan Allah berikan yang lebih berat musibahnya kepada orang lain agar engkau bersyukur sama Allah. Tahu Allah itu maha baik. Oleh karena itu Nabi Yunus yang ditelan ikan paus, makanya jangan sampai ada orang yang mengatakan ana khairun min Yunus, aku lebih baik dari Nabi Yunus. Nabi Yunus itu dihukum sama Allah, ditelan sama ikan paus. Nggak ada yang ngomong aku lebih baik dari Yunus. Nabi Yunus ditelan di dalam perut ikan, beliau mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Aku yang zalim ya Allah. Aku termasuk orang-orang zalim. Nggak ada yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkau yang maha suci ya Allah dari segalanya. Aku yang zalim. Kenapa? Ini orang kenal sama Allah Azza wa Jalla. Makanya ketika orang dikasih musibah dan dia nggak kenal sama Allah, dia merasa Allah menzalimin dia. Apalagi dia melihat, Ustaz, fulan ini tidak sholat Ustaz, tapi hidupnya enak. Ana yang soft pertama Ustaz, sampai sekarang masih susah hidupnya. Nabi SAW mengatakan, innallaha yu'ti dunya man yuhibbu man la yuhib. Allah berbagi dunia ini kepada semua orang. Jadi kalau antum mengukur kebaikan Allah kepada kita dunia, Allah kasih dunia kepada semua orang. Allah kasih Fir'aun kerajaan Mesir, dan Allah bikin Nabi Musa ngembala domba. Antum bisa lihat. Kalau lihat, kenapa Fir'aun dikasih seperti itu? Karena kita kadang-kadang nggak kenal sama Allah. Memberikan dunia kepada yang Allah cintai dan kepada yang Allah tidak cintai. Wala yu'til iman illa man yuhib. Tapi Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Maka tadi ketika antum berburuk sangka sama Allah, ya Allah, atas apa? Atas kenapa anak dikasih penyakit? Kenapa anak kok di PHK, fulan nggak di PHK? Maka ingat, boleh jadi Allah hendak mengangkat derajat. Berbaik lagi sangka sama Allah SWT. Boleh jadi Allah hendak menghapuskan dosa-dosa. Dan orang yang paling berat cobaannya, tahu siapa? Al-Anbiya, para nabi. Kita ini kadang-kala imannya baru sedikit, kasih cobaan, loh saya kenapa kok dikasih musibah seperti ini? Dan engkau ketika tahu sama Allah, ibu-ibu, emak-emak di belakang juga ini, ketika engkau dapat musibah, ketahuilah musibah itu sudah ditakar sesuai dengan kemampuan. Oh saya nggak mampu. Nggak mau, bukan nggak mampu. Kita semua maunya enak. Sulit dikit, aduh anak nggak mampu dengan musibah ini Ustaz. Berapa banyak kita melihat orang bunuh diri akhirnya karena merasa nggak mampu dengan musibah yang menimpa dia. Ada seorang wanita jemaah, malam lebaran, iya, waktu itu ditelepon apa, malam lebaran dia diceraikan sama suami. Malam lebaran dia langsung ambil pisau, dia mau bunuh diri. Nggak terlalu berat, coba nggak ada. Kalau antum dikasih penyakit apapun, mamanya dikasih kanker stadium 4, antum mampu, yakin, karena sudah ditakar. Kadang-kala orang nggak mau. Dan di situ kita berbaik sangka sama Allah bahwasanya musibah itu untuk menghapuskan dosa, untuk mengangkat derajat, dan selalu melihat kepada orang yang lebih susah hidup, banyak yang lebih parah. Cuma kadang-kala kita nggak mau, jemaah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Dan banyak istighfar yang sudah melakukan itu, banyak beristighfar, bertobat kepada Allah, karena suudzon ini dosa besar sama Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik Ustaz, jazakallahu khair. Semoga kita jadi hamba-hamba yang mampu berhusnuzon kepada Allah. Ustaz, pertanyaan berikutnya, izin bertanya Ustaz. Apabila seorang anak perempuan dinikahi oleh ayahnya, lalu ayahnya dinikahin sama ayahnya? Yang bener antum. Dinikahkan. Iya. Baik Ustaz, apabila seorang anak perempuan dinikahkan Ustaz oleh ayahnya, kemudian ayahnya meninggal, lalu anak perempuan tersebut bercerai,
lalu menjadi seorang perempuan yang membuka aurat, apakah kembali dosa tersebut akan ditanggung oleh ayahnya? Subhanallah jamaah. Allah katakan, ya ibadi kullukum dhal. Wahai hamba-hambaku, kalian semua tersesat kecuali orang yang aku kasih hidayah. Fastahduni ahdikum, minta sama aku hidayah, aku akan berikan hidayah kepada kalian. Ya, kalau pertanyaannya apakah bapaknya akan dosa, pada hari kiamat akan ada hisab. Kalau ternyata sang ayah sudah menjalankan tugasnya dengan baik dan benar, selesai. Tapi itu akan dibuktikan di persidangan pada hari kiamat. Karena sebagian orang tua merasa sudah Ustaz, sudah apa belum? Oh sudah Ustaz. Karena ada orang tua yang pola asuhnya salah dia. Anaknya nggak diajarin yang benar sama orang tuanya, telat ngajarinnya. Contoh sholat, ada anak-anak yang nggak sholat, sampai SMA nggak sholat. Pas mau kuliah disuruh sholat sama orang tuanya. Sudah saya suruh dia sholat, kapan? Selesai kuliah. Perintahnya sejak umur 7 tahun. Kemana engkau ketika dia berumur 7 tahun? Itu nanti akan ada hisab pada hari kiamat. Makanya orang tua yang mungkin telat mengajari anaknya, hendaklah banyak bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Bertobat, istighfar, tobat, ya Allah, ya apa anakku ini, Allah, kata dia. Karena Anda melihat ada orang-orang tua yang Masya Allah ketika dia berumur 50 tahun, 60 tahun, Allah kasih hidayah ya. Akhirnya dia yang dulunya nggak sholat jadi sholat. Anaknya pada nggak sholat semua, karena sama bapaknya nggak pernah diajarin sholat. Kemudian bapaknya baru ngajarin sholat. Apakah akan dihisab tuh? Kalau hisab akan dihisab. Tapi kalau ternyata dia bisa menyampaikan kepada Allah, aku sudah tobat, iya aku salah ya Allah, dia sudah bertobat dan Allah ngampuni dosa dia, selesai urusan. Jadi ingat para orang tua mungkin yang telat ya. Gimana tadi bapaknya sudah mati? Ya tadi kalau bapaknya sudah menjalankan tugasnya dengan baik, selesai. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam Izin warahmatullahi. bertanya, setiap manusia sudah ditetapkan rizkinya oleh Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi ada manusia-manusia yang meninggal dan meninggalkan hutang. Apakah ini termasuk rizki si mayit? Apakah menjadi rizki yang ditinggalkan? Meninggalkan hutang, rizkinya mayit apa rizki yang ditinggalkan? Nah jamaah, ya ini perlu kita tahu bahwasanya anak itu tidak menanggung utang orang tuanya. Tidak. Istri tidak menanggung utang suami. Suami tidak menanggung utang istri. Makanya dalam agama kita, ketika seorang meninggal dunia, nggak boleh warisan dibagi kecuali hutangnya dilunasi. Kenapa? Karena uang ini masih berkaitan dengan mayit. Jadi pelunasan utang itu wajib dengan uang si mayit. Kalau uang anak, wajib nggak anak melunasin utang orang tuanya? Kalau wajib, tidak. Karena utang itu bukan otomatis pindah kepada anak. Jadi anak yang punya utang, enggak, ini tetap utang bapakmu. Tapi sebagai bentuk kebaktian anak kepada orang tua, ya lunasilah utang orang tuamu. Kalau ternyata warisannya nggak ada, ini termasuk kebaktian anak kepada orang tuanya. Tapi ketahuilah bahwasanya tidak otomatis utang itu pindah. Jadi istri yang suka utang, tahu-tahu meninggal dunia, suami baru tahu, ya Allah ternyata istri anak banyak utangnya Ustaz. Apakah wajib suami ngelunasin? Enggak. Tapi diambilkan dari hartanya istri tadi, warisannya istri sebelum dibagi untuk pelunasan utang. Maka hati-hati dengan utang, hati-hati sama utang. Karena kalau antum meninggal dunia, itu tetap utangnya antum. Oh, anak alhamdulillah punya anak-anak yang berbakti. Tahu-tahu bapaknya punya utang banyak, enggak lah Pak. Saya nggak ngelunasin, biar bapak bawa aja itu. Gimana antum? Maka tolong benar-benar antum tidak berhutang kalau bisa. Tapi kalau memang punya utang, ya karena kebutuhan dan jaminkan sesuatu. Rasulullah SAW meninggal dunia memang punya utang, tapi beliau menjaminkan
baju besinya. Artinya lunas. Lunas. Itu nggak ada masalah. Tapi kalau antum tadi nanggung utang, tahu-tahu ternyata nggak lunas, azab buat kita nantinya jemaah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik Ustaz. Izin bertanya kembali Ustaz, mohon maaf kalau keluar dari tema. Ada yang anak mau melahirkan anak ketiga, proses sesar, dan anak satu kedua pun sesar. Dokter menyarankan untuk steril, tapi suami melarangnya alasan ingin punya anak perempuan 3, laki-laki 3. Bagaimana istri bersikap? Karena kalau hamil lagi beresiko, tapi suami melarang. Dosakah anak steril? Jazakallah khair Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Suami kepingin punya anak 6, kurang lah. Ana selalu mengingatkan ya, supaya kita semangat punya anak banyak. Di Bondowoso itu ada seorang ustadz namanya Ustadz Zain Bawazir rahimahullahu ta'ala. Dia punya anak 28 dari satu istri. Masya Allah. Makanya memang perlu cari perempuan-perempuan yang walud, kata Nabi SAW kan. Ketika mau milih perempuan kan, tazawwajul walud al wadud, nikahilah wanita yang subur, yang banyak anaknya dan penyayang. Kembali ke pertanyaan, kalau dokter hanya anjuran, maka taati perintahnya suami, karena hanya himbauan. Artinya masih mungkin punya anak, masih mungkin. Sampai berapa orang yang sesar tuh ya bisa punya anak? Oh enggak, himbauan masih bisa punya anak 4 sampai 6 enggak masalah. Iya, anak ketemu di Madinah ada seorang temannya istri itu punya anak 7 enggak masalah. Semuanya sesar. Berarti masih mungkin. Tapi tergantung dengan kondisi emaknya juga kan beda-beda. Pabriknya ini beda-beda seperti itu. Kalau nanti, dan seorang laki-laki kalau ingin punya anak lebih, nggak ada masalah dia ngomong sama istrinya. Dan seorang wanita harus taat sama suaminya, kecuali memang hal itu membahayakan dia. Kalau resiko, oh nanti resiko ini ya, anak pertama resiko coba. Berapa banyak anak pertama yang ibunya akhirnya mati ketika melahirkan? Mati. Padahal baru 1 anaknya dia sudah mati. Maka kok resiko itu memang ada. Tinggal tadi bagaimana kita minta sama Allah, mohon sama Allah. Nasihat anak buat para istri yang suaminya kepingin punya anak, bismillah. Bismillah. Nazar capek, suami nggak pernah bantuin ini dan itu, minta tolong sama Allah. Jadi para wanita yang tidak mendapatkan haknya dari suaminya, minta haknya sama Allah Azza wa Jalla, daripada ribut terus sama suami. Karena ada perempuan yang milih ribut sama suami. Engkau daripada ribut sama suamimu dan suamimu nggak ngasih, lebih baik engkau minta sama Allah Azza wa Jalla. Dan ada, ini kalau bicara subhanallah, karunia Allah Azza wa Jalla, ada seorang wanita yang 6 tahun hidup sama suami yang zalim jemaah. Zalim suami. Tapi ini wanita setiap kali ditanya sama orang-orang, gimana suamimu? Biasanya itu kesempatan untuk curhatkan. Allah, na'udzubillah, na'udzubillah, kok dapat suami kayak gitu. Ini perempuan 6 tahun selalu dipuji suaminya. Tanya orang gimana suami? Alhamdulillah, baik dia, masya Allah dia. Semoga Allah tetapkan hatinya di atas ketaatan. Terus dia, maksudnya dia baik dibandingkan dengan yang lebih buruk gitu loh jemaah. Ya kan tetap dia nggak bohong, baik dibandingkan sama fulan-fulan, alhamdulillah masih mending suaminya. Setelah 6 tahun suaminya masya Allah. Dia katakan, dia cerita setelah 13 tahun sama Syekh, suamiku sekarang seperti cincin di tanganku. Mau dilepas, mau dipasang. Masya Allah, baik banget suami. Tapi butuh kesabaran. Makanya tadi para orang tua, para istri ya, ketika tidak mendapatkan haknya dari suami, udah jangan ribut sama suami, nggak ada gunanya. Enggak, anak mau ke pengadilan, apa urusannya sama kita? Sudah minta sama Allah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Adakah doa khusus meminta hidayah untuk istri? Ustaz? Terkadang Anda merasa istri masih suka menentang apa yang Anda katakan. Barakallahu fiik. Masya Allah. Kayaknya banyak suami yang perlu doa ini. Ya jemaah, perempuan itu kayak gitu. Kita perlu sabar.
menghadapi wanita. Antum kalau masuk ke rumah Nabi Muhammad SAW, sampai Umar itu heran. Dia pernah ngomong sama istrinya, tahu-tahu istrinya bantah. Loh, kata Umar yang setan lewat aja cari jalan lain, ini istrinya berani-beraninya dia. Aturaja'ina nih, kok beraninya bantahku, kata dia. Ada disuruh sesuatu dia ngomong yang lainnya dulu jemaah. Kata istrinya, kenapa nggak boleh emangnya? Istri-istri Nabi aja kadang-kala Nabi ngomong dia masih bantah, masih jawab gitu sama Nabi SAW. Betul, coba engkau tanya. Berangkat Umar ke rumah Hafsah, putrinya dia. Kata Umar, betul. Ada salah satu istri Nabi itu yang kadang-kala kalau dikasih tahu bantah gitu ya. Jawab sama Nabi SAW. Ada. Terus betul, ada yang tidak menegur Nabi dari pagi sampai malam. Betul, kata dia. Jangan kau lakukan itu loh, kata Umar. Umar ngomong sama anaknya. Artinya ini bukan berarti melegalkan perbuatan istri. Enggak, mak jangan akhirnya walhamdulillah. Enggak, tetap dosa. Tetap nggak boleh yang seperti itu. Tetap harus taat dan patuh sama suami gitu loh. Tapi ketika menghadapi seperti itu, apakah suami lalu berpikir, apa anak mau tukar ini ya, sama apa mau Kadang kalau orang berpikir gitu kan, aduh anak ceraikan aja. Jangan. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulah istri-istri kalian dengan cara yang patut, dengan cara yang sesuai, yang penuh dengan kebaikan. Fa in karihtumuhunna. Ini sampai dalam posisi kalian benci sama mereka, gimana? Nggak suka Ustaz, dia suka bantah ini itu. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Boleh jadi yang kalian benci, Allah jadikan banyak kebaikan di sana. Tadi antum sabar. Perlu sabar menghadapi mereka. Karena mereka memang bengkok seperti itu. Jangan dipikir istri-istri Nabi semua. Aisyah itu hafal hadis 2000-an jemaah. Istri itu hafal hadis berapa? Belum tentu hafal hadis wala satu. Makanya sabar. Kemudian bagaimana? Tetap bukan berarti dibiarkan, enggak dikasih nasihat ya. Diluruskan. Kadang-kala dia ya nuntut ini dan itu, yang antum duduk minta maaf sama dia, doakan dia. Ajak istrinya kajian, dengarkan majelis ilmu agar dia menjadi wanita yang taat. Kalau bicara doa, yang antum doa, antum sebut nama istri antum. Sebut, minta sama Allah Azza wa Jalla. Ya Allah fulana, ya Allah, sebutkan namanya. Allahumma hadiha, berikan hidayah kepada dia umpamanya. Iftah qalbaha, buka hatinya. Tsabbit qalbaha ala dini, tetapkan hatinya di atas agamamu. Tapi ada istri-istri yang nggak bisa ditoleransi. Ada ya kondisi dia sudah menyimpang dari jalan Allah Azza wa Jalla, ya lain lagi. Itu ada proses untuk mengasih nasihat, kemudian pisah ranjang, kemudian selamat tinggal. Jadi kayak gitu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Hah? Zuhur jam berapa? Jam berapa zuhur jam? 46. Oh, oke, masih ada waktu. Bismillah. Baik, Ustaz. Bagaimana sekiranya dulu saya pernah menzolimi seseorang, Ustaz. Lalu saya meminta maaf dan orang tersebut tidak memaafkan saya, Ustaz. Nah, kalau dia nggak memaafkan berarti antum lanjut ke persidangan di hari kiamat nanti. Dan itu berat. Makanya Nabi SAW mengatakan falyatahallal minhul yawm. Hari ini kalian minta dihalalkan. Hari ini. Karena nanti nggak ada emas, nggak ada perak. Makanya kalau bicara dia tidak memaafkan, antum berusaha untuk minta maaf terus. Kadang-kala minta maaf dengan kirim hadiah supaya hati lembut ya. Dan jangan minta maaf sekali lalu antum berhenti. Biasanya orang itu akan melihat antum serius nggak minta maaf. Bisa luluh hati. Kalau ternyata memang pada akhirnya dia tidak memaafkan terus, padahal antum sudah kirim hadiah sama dia, kirim fulus sama dia atau apa. Kadang-kadang masanya dia nggak butuh fulus, Ustaz. Dia fulus banyak. Ya udah, antum terus berbuat baik sama dia. Doakan dia. Doakan kebaikan buat dia. Nanti pada hari kiamat ketika antum disidang dan dia hadir dalam persidangan itu, semoga sudah dicukupkan dengan doa-doa antum buat dia. Selesai sudah urusan sama dia. Tapi yang jelas persidangan itu akan terjadi jamaah.
akan terjadi persidangan itu. Dan jangan sampai ternyata di persidangan itu yang antum hadapin istri antum sendiri. Berat. Antum pikir istri antum cinta sama antum, padahal dalam hati dia, aku akan tuntut suamiku pada hari kiamat. Boleh jadi jemaah, ada yang seperti itu. Makanya kalau antum mati kadang-kadang dia berbahagia, alhamdulillah. Sampai ada pertanyaan seorang ibu-ibu, ya Allah, ya, itu menunjukkan dari hatinya. Dia sudah umur 60 tahun, Ustaz, suami anak mati. Ustaz, gimana Ustaz, kata dia? Kan nanti istri itu akan dikumpulkan sama suaminya yang terakhir di surga. Anak nggak kepingin Ustaz ketemu sama suami anak. Sampai seperti itu ya. Sedangkan anak sudah umur 60 tahun, mau nikah, siapa yang mau sama anak? Kata dia. Artinya dia benar takut ketemu sama suaminya. Ada yang seperti itu. Terus gimana solusinya? Tetap kawin lagi gitu? Ya enggak. Ya insya Allah kalau suami ibu masuk surga sudah jadi orang baik gitu loh. Nggak ada orang buruk di surga itu. Nggak ada di surga. Aduh, naudzubillah, ketemu lagi sama suami ini. Nggak ada. Karena boleh jadi orang-orang buruk itu sudah dicuci di neraka ya, kemudian dibersihkan, maka dia sudah bersih ketika masuk surga. Dan boleh jadi diampuni Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Semoga Allah memberikan antum dan keluarga dan seluruh jamaah yang hadir di kajian pada hari ini, Ustaz. Amin. Ustaz tadi mengatakan harta haram bisa merusak anak. Ustaz, saya anak dari seorang ibu yang bekerja sebagai rentenir. Dari kecil saya tinggal hanya berdoa dengan ibu saya, Ustaz. Makanya ibu saya yang mencari nafkah seperti itu. Tapi sekarang saya sudah menikah, qadarullah. Setelah menikah saya dikasih ujian sakit. Bahkan di masa-masa sekolah saya itu sakit-sakitan, Ustaz. Pertanyaannya adalah, Ustaz, apakah saya yang sedang saya alami ini karena uang haram yang ibu saya cari? Lalu saya harus bagaimana, Ustaz? Dan apakah saya masih boleh menerima makanan atau uang dari ibu saya? Barakallah. Subhanallah jemaah. Kita itu nggak bisa milih ketika lahir, nggak bisa. Ada yang lahir mendapatkan orang tua yang nggak sholat. Lahir dia tumbuh besar lihat ibunya ternyata rentenir. Apakah boleh jadi hal itu karena uang haram? Boleh jadi, bisa seperti itu. Cuma seperti ini, para ulama menyebutkan tentang bagaimana seorang anak yang orang tuanya penghasilannya haram, boleh nggak dia makan dari orang tuanya? Kalau dia sudah bisa kerja sendiri, jangan. Dia menghindar dari hasil yang haram tersebut. Berkaitan dengan uang haram juga jemaah. Boleh jadi ada orang yang transaksi dengan uang haram. Makanya seorang rentenir, boleh nggak dia beli di warung kita? Ya boleh-boleh aja. Jadi perubahan kepemilikan itu merubah hukum dari harta tersebut. Kalau harta itu hasilnya yang haram, hasil yang haram. Artinya bukan haram yang dari awalnya haram seperti orang yang mencuri. Ketika harta pencurian dikasihkan ke anaknya, ya sampai kapanpun haram gitu. Tapi ketika orang tuanya tadi umpamanya rentenir, dia ngasih makan anak dari bunganya, buat anak itu sebenarnya nggak haram gitu. Dan boleh jadi ujian yang diterima anaknya ini memang untuk membersihkan diri dia dan untuk jadi cobaan buat orang tuanya. Orang tuh sedih kalau melihat anaknya sakit. Maka nasihat ana, agar orang tuamu tobat kepada Allah Azza wa Jalla, lebih baik engkau tidak terima pemberian dari orang tua. Kau minta maaf sama orang tua. Walaupun tadi masalahnya ada khilaf ya, jadi ketika kita dikasih uang haram tadi, uang riba, apakah buat orang yang menerima jadi haram juga buat dia? Sebagian ulama mengatakan iya, nggak bisa berubah, tetap haram sebenarnya. Tapi sebagian lain mengatakan enggak, karena perubahan kepemilikan. Seperti tadi ada orang rentenir beli nasi di rumah kita, kita ambil duit dia kan, halal nggak kita terimanya? Buat kita transaksi halal gitu loh, transaksinya halal, jadi halal buat kita. Tapi lebih baik tadi demi untuk mendidik orang tua antum, antum jangan terima. Soalnya kalau antum terima,
Antum ngasih nasihat sama orang tua tetap loh, engkau mau dikasih ibu. Minta maaf ibu, enggak ibu. Ibu kalau berhenti, ana mau terima. Dan insya Allah mudah-mudahan dengan cara seperti itu ibunya berhenti. Dan berat memang. Ana lihat di kampung ana sana, ada satu rumah rentenir. Rumah itu sudah mati ya pemiliknya. Dan ternyata sampai hari ini rumah itu rumah rentenir yang lainnya ya. Ganti lagi, rentenir lagi. Ya Allah. Karena masyarakat itu benci sama rentenir. Benci. Kadang-kala kan mereka mengatakan enggak bagus rentenir Ustaz, bantu kita Ustaz. Enggak ada, mereka kalau sudah bayar bunganya yang ada doa keburukan buat mereka. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik Ustaz. Assalamualaikum. Izin bertanya dan di luar tema Ustaz. Jika kita mampu berkurban dengan hewan yang mahal, kemudian berbobot besar, tapi hati ikhlas dengan kurban yang paling kecil, apakah berdosa? Subhanallah ya man. Ya kadang-kala kita sering dengan omongan itu ya, 2.000 ikhlas lebih baik daripada 100.000 nggak ikhlas. Betul. Tapi 2.000 ikhlas sama 100.000 ikhlas lebih baik mana? Ya 100.000 gitu loh. Ini karena faktor kecintaan kepada harta. Kalau berat bukan berarti tidak ikhlas. Tidak ikhlas itu ketika kita mencari pujian orang, sanjungan orang, kita mencari dunia dengan amalan kita. Tapi kalau merasa berat, ibadah itu berat. Maka kalau dikatakan lebih mudah mana mengorbankan kambing yang kecil sama kambing yang besar. Dia beli kambing 30 juta. Sama dia beli kambing 2,5 juta. Kalau secara hati lebih ringan yang 2,5 juta. Belum tentu ikhlas. Belum tentu. Itu hanya ringan saja dia mengeluarkan. Tapi yang 30 juta itu boleh jadi antum benar-benar mikir, ya Allah ya apa ya. Akhirnya mikir, ya Allah kau nggak ikhlas sia-sia ini anak. Betul, udah keluar fulus banyak nggak diterima sama Allah, nggak harus ikhlas. Kadang-kadang seperti itu. Maka lebih baik mana? Ya tentu lebih baik tadi orang yang ikhlas lillahi ta'ala. Intinya Allah mengatakan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Allah itu nggak akan nerima daging wala darahnya, enggak. Bukan masalah bobotnya, bukan masalah besarnya, tapi yanaluhut taqwa minkum. Yang diterima sama Allah ketakwaan kalian gitu. Barakallahu fikum. Ingat, berat itu bukan berarti tidak ikhlas, enggak. Ringan itu juga bukan berarti ikhlas, enggak. Barakallahu fikum. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana ingin melaksanakan umroh di bulan Ramadan, dan dana yang anak punya hanya bisa untuk anak sendiri, anak akhwat. Karena seperti diketahui biaya umroh di bulan Ramadan bisa 2 kali lipat dari bulan lainnya seperti bulan Syawal. Sebaiknya bagaimana Ustaz? Ana berangkat sendiri umroh di bulan Ramadan atau pergi berdua di bulan lain seperti bulan Syawal bersama mahram? Contohnya anak saya. Syukran wa barakallahu fiik. Masya Allah, barakallahu fiik. Sebenarnya jamaah berangkat umroh di bulan Ramadan itu tergantung paket yang dibeli. Anak heran kadang-kala ada yang berangkat di bulan Ramadan murah jemaah. Maka anti bisa memilih umrah di bulan Ramadan bersama mahram anti, tapi cari paket yang murah. Kayaknya solusinya itu. Kalau tetap ingin berangkat di bulan Ramadan, usahakan berangkat sama mahramnya. Dan lebih tenang, apalagi berangkat sama anaknya. Insya Allah dia dapat pahala double. Bukan hanya pahala dia juga pahala memberangkatkan anaknya. Karena orang tua ini nggak ada kewajiban memberangkatkan anaknya umroh, nggak ada. Tapi ketika dia berangkatkan umroh, insya Allah dia pahala lebih banyak lagi. Bisa jadi di bulan Ramadan tadi kalau bisa pilih paket yang murah. Kemudian kalau enggak ya di bulan lainnya bersama anak. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, barakallahu fiikum. Saya seorang single parent. Saya merasa menjadi ibu yang gagal karena qadarullah. Masya Allah Ta'ala, anak memiliki 2 anak laki-laki yang semakin besar tapi semakin jauh dari agama Ustaz. Cenderung menolak syariat
dan enggan melakukan ibadah, bahkan lebih memilih untuk menggambar dan berkreasi agar masa depannya cerah dengan alasan tersebut, Ustaz. Bagaimana pencerahannya, Ustaz? Nah, ya intinya semua dari kajian ini tadi kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Sebesar apapun masalah kita, ada solusinya di tangan Allah Azza wa Jalla. Maka yang mendapatkan masalah seperti dalam pertanyaan atau masalah yang lain yang kita sering dapat masalah juga jemaah, kembali kepada Allah dan perbaiki diri kita. Nabi Nuh alaihissalam sampai anaknya meninggal di atas kekufuran. Nabi. Cuma memang masalahnya juga ada di ibunya. Ibunya anak ini pengkhianat, yang akhirnya anak-anak itu tidak dididik dengan benar. Maka nasihat anak kembali kepada Allah Azza wa Jal, banyak bertobat, banyak beristighfar. Kemudian anaknya didoakan dengan doa-doa yang baik, tambah ibadah orang tuanya. Ini para orang tua tambahkan ibadah. Sampai Sa'id bin Musayyib itu berdoa, ya Allah, dia mengatakan, aku menambah ibadahku demi agar Allah memperbaiki anakku. Jadi menjadikan ibadah itu wasilah. Kan kita boleh tawasul dengan amal soleh agar Allah memperbaiki keluarga kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan masih dari akhwat, Ustaz. Mohon berikan kami nasihat sebagai seorang ibu yang masih sering memarahi anak dan terkadang mengumpat dengan kata-kata yang kasar karena tidak mampu sabar terus-menerus, Ustaz. Apakah memarahi anak bentuk kesombongan dan bentuk merendahkan diri mereka? Jazakallah khair. Bismillah. Iya, marah boleh jemaah. Marah boleh, tapi jangan sampai mengumpat. Dan anak subhanallah, anak dikasih tahu sama ibu anak cara marahin anak ya. Anak kalau marahin anak, kata ibu anak Syafiq, kalau mau marah sama anaknya, pegang tangan anaknya, bawa ke kamar, kunci kamarnya, engkau berdua ngomong sama anak itu, kasih tahu. Karena kalau dimarahin di tempat umum, banyak yang dengar, dia merasa dilecehkan anak itu. Dia berbuat salah gitu. Dan ibu sudah berulang kali teriak-teriak. Ada pendidikan dengan sentuhan, jemaah. Nggak semua dengan teriakan. Mana sampai sampaikan kepada istri, kalau anak nggak mau, pegang tangan anaknya, bawa. Tapi kalau diteriakin, anak itu sudah capek, udah kebal dengan teriakan ibunya. Tapi kalau dipegang, ya dia mau nggak mau, ikut. Ayo nak, sini nak, ayo ambil wudhu lah. Anak perempuannya mungkin males ya, bawa, ayo nak, temenin ibu masak, dibawa gitu loh. Bukan Fulan mungkin pasang toa di rumahnya ya. Enggak kayak gitu. Makanya kalau marah boleh marah, tapi tolong marah itu karena cinta dan ada adab etika ketika marah juga kepada anak. Jangan sampai keluar kata-kata yang buruk. Jangan sampai mendoakan keburukan buat anaknya, kesian. Karena boleh jadi doa itu dikabulkan, kemudian kau menyesal seumur hidup. Doakan kebaikan buat anak-anak. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustaz, insyaallah ini pertanyaan terakhir, Ustaz. Nah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa yang harus saya lakukan dengan suami saya agar suami saya tidak kebingungan, Ustaz? Karena qadarullah, keluarga suami saya masih mengajak kepada syubhat dan kepada bid'ah. Bahkan ibu mertua saya menasihati suami saya agar mengikuti pengajian-pengajian yang di dalamnya banyak perkara kebid'ahan dan menjauhi pengajian-pengajian seperti pengajian ini, Ustaz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Masya Allah, jamaah, kita beragama itu yang biasa-biasa aja. Itu yang kita perlu tekankan di masyarakat. Beragama yang biasa-biasa aja, nggak berlebih-lebihan ke kanan, nggak nambah, nggak juga ngurangin ke kiri.
Ya udah, sampaikan kepada suaminya, udahlah pokoknya mas, bang atau apa saja yang diajarkan, pokok Nabi ngajarkan, sahabat ngamalkan, kita amalkan, sudah. Kita nggak perlu nambah-nambahin, karena ada gulu dalam beragama. Dan anak ingatkan kepada teman-teman yang sudah ngaji ini juga, jangan sampai engkau berlebih-lebihan dalam beragama, mengharamkan yang makruh, mewajibkan yang sunnah. Itu terjadi di masyarakat kadang-kadang. Makanya kenapa ada ungkapan kadang-kadang ini yang jenggot-jenggotan ini syirik, haram, semuanya haram. Semuanya haram. Kadang-kadang seperti itu mereka. Karena memang ada sebagian kita, oknum sebagian kita yang mengharamkan yang makruh sebenarnya. Orang mengatakan makruh, engkau haramkan gitu seperti itu. Oh enggak, mereka mungkin nggak tahu sama dalilnya. Oh, engkau yang tahu dalil. Iya, tolong seperti itu, ajak suaminya, enggak, kita beragama, udah, nggak apa-apa. Apa yang dikatakan ibu, pokoknya yang ibu ajarkan biasa-biasa ibu, kita beragama, nggak mau nambah-nambahin. Subhanallah jamaah, Anda jadi ingat sesuatu di Jakarta ini. Ada seorang suami istri, setahun lah, apa 2 tahun dia udah ngaji, istrinya Masya Allah pakai kerudung syar'i, pakai jilbab, berangkat berkunjung ke tempat mertuanya, kepada orang tuanya istri. Orang tuanya istri berpendidikan jamaah. Bapak ibunya nih, S2, S3. Ketika lihat anaknya pakai baju syar'i jamaah, kata anaknya, kata ibunya, nah mulai saat ini kau jangan masuk ke rumah ibu lagi. Bayangin ya, berpegang teguh dengan agama itu memang seperti memegang bara api. Orang tua sendiri gak mau sama anak. Kenapa? Dianggap berlebih-lebihan dalam beragama. Dan anak ketemu sama seorang ustazah yang dia menjelek-jelekan orang Madinah pada waktu itu. Ini apa ini? Pakai cadar semua kayak gini-gini. Anak ngomong, ya Allah, istri-istri Nabi semua pakai cadar ibu. Loh masa? Kata dia. Oh iya, itu. Karena dia nggak paham dengan Islam. Dia hanya melihat Islam itu, ya sudah ini loh Islam yang kayak seperti ini. Ketika melihat sesuatu yang nyeleneh menurut dia, menyimpang, maka buat dia, oh ini menyimpang. Tolak ukurnya apa? Yang dia ketahui, yang dia rasakan. Anda sampaikan, iya loh bu, ini ustazah aja mah. Anda sampaikan, istri-istri Nabi itu semua pakai cadar. Ibu coba baca. Oh iya ya, baru tahu saya. Saya pikir cadar ini memang bid'ahnya orang Arab. Kan orang seperti itu. Sampai sekarang ada ulama di Indonesia mungkin mengatakan jilbab itu kebiasaan orang Arab gitu. Emangnya istrinya Abu Jahal pakai jilbab? Dulu istri-istri Nabi nggak ada yang pakai jilbab, nggak ada. Sampai turun perintah, ini bicara perintah dari hamba, dikasih perintah, jalankan. Ingat, hamba yang paling dicintai itu bukan yang paling pintar, tapi yang paling taat, yang paling nurut. Ada perintah, laksanakan. Jadi yang rasa mungkin itu, jamaah, semoga Allah mematikan kita di atas agamanya. Dan semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita menghadapi ujian yang ada. Allahumma tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Yang benar dari Allah Azza wa Jalla, yang salah dari diri anak pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan jazaa. Barakallahu fiikum atas ilmunya, semoga bermanfaat buat semua yang hadir dan semua yang menyaksikan kajian ini. Dan bagi teman-teman sekalian,